warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Suciati Kasiagian. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah pada semester 3. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan hasil tugas mini riset saya pada mata kuliah Sosiolinguistik yang bertema variasi bahasa dalam kalangan sosial tertentu dengan judul Pengaruh Media Sosial terhadap Pilihan Bahasa dan Gaya Bicara. Nah, dapat kita ketahui sebelumnya bahwa media sosial adalah alat yang canggih serta alat yang modern yang banyak digunakan oleh banyak orang. Dengan media sosial ini kita banyak menemukan apa saja di dalamnya, seperti hal yang awalnya kita tidak tahu, maka dengan sosial media kita akan menjadi tahu. Kemudian dilihat dari zaman sekarang ini bahwa media sosial itu banyak digunakan oleh banyak orang, terkhususnya dimulai dari kalangan anak-anak hingga pada kalangan orang dewasa. Kemudian media sosial ini juga memiliki dampak yang besar terhadap cara kita berkomunikasi dengan menentukan pilihan bahasa dan gaya bicara yang seringkali dipengaruhi oleh tren dan budaya pada sosial media. Nah, lalu yang pertama pembahasan kita yaitu pengaruh tren di media sosial. Banyak ya kita lihat kata-kata tren yang sering kita jumpai pada media sosial, terkhususnya TikTok. Banyak di TikTok tersebut menggunakan kata singkatan, ya. Kata singkatan itu berupa seperti pada kata by the way atau BTW, kemudian kata OTW yaitu menuju dalam perjalanan, kemudian pada kata GWS yaitu yang artinya cepat sembuh ya untuk yang sedang sakit. Kemudian di dalam media sosial ini banyak tren atau banyak orang menggunakannya yaitu pada aplikasi seperti WhatsApp. Banyak orang menggunakan emoji atau emoticon serta GIF pada saat melakukan percakapan secara online. Kemudian banyak ya, terkhususnya nih kita nih sering juga kan menggunakannya pada saat kita lagi chattingan sama teman, sama pacar atau sama siapa gitu kan. Pasti kita sedikit banyaknya kita menggunakan emoticon tersebut, ya kan? Seperti contohnya itu emoticon senyum, emoticon tertawa, emoticon sedih, emoticon yang senang gitu, seperti emoticon yang ada love-love-nya itu. Terus kita menggunakan GIF ya sama seperti tadi, GIF yang lucu, yang sedih, yang senyum atau apa. Banyak ya yang bisa kita gunakan dalam emoji dan serta gitu. Nah, kemudian tren di media sosial itu adalah adanya pengaruh dari bahasa asing. Nah, sekarang kan banyak kita sering mendengar serta sering menjumpai, terkhususnya pada aplikasi TikTok, banyak menggunakan kata-kata dari bahasa asing seperti bahasa Indonesia, ya kan. Banyak yang orang mencampurkannya itu
dengan bahasa asing seperti kalian teman-teman. Kemudian tren yang di media sosial ini yaitu timbulnya istilah baru dan bahasa gaul. Nah, contohnya apa sih? Nah, contoh dari istilah baru dan bahasa gaul itu seperti pada kata bucin, ya kan? Kemudian gaje, gak jelas, itu mungkin gak jelas sekali, kan? Baru pada kata kuy lah kita makan, seperti itu ya teman-teman contohnya. Nah, kemudian di pembahasan kedua kita membahas yaitu pengaruh bicara pada sosial media. Nah, yang pertama itu adalah menggunakan kata-kata yang viral dalam percakapan sehari-hari. Kemudian apa sih pengaruhnya dengan menggunakan bahasa asing? Pengaruhnya itu gini. Kalau menurut saya, karena kita misalnya kita suka nih dengan film, kemudian karena sering kita tonton, maka kita akan terbenak atau akan mengikuti bahasa dalam video tersebut atau dalam film tersebut. Nah, kemudian dengan kita sering nonton film itu, kita jadi ikut-ikutan, kita jadinya merealisasikannya pada komunikasi kita ke orang lain. Jadi kita tuh kayak ikuti bahasa dalam film tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang santai. Ya, kita contohnya itu seperti kata selola bro, lagi ngapain tuh gitu lah. Kira-kira contohnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada juga ide dari rekayasa ide dari ide inovatif ini adalah bahwa dapat diketahui bahwasanya ide inovatif ini yaitu mendorong media sosial pada penggunaan bahasa yang berfungsi sebagai alat ekspresi serta kreativitas yang terus berkembang dengan berjalannya waktu yang dipengaruhi oleh tren yang ada di media sosial dengan budaya yang kekinian. Kemudian ada juga kelemahan serta kelebihan dalam pengaruh media sosial ini. Yang pertama itu adalah kelemahannya itu menurunnya kemampuan bahasa formal, kemudian adanya penyebaran bahasa yang tidak baku, kemudian adanya kesenjangan antar generasi. Nah, untuk kelebihannya itu memperluas bahasa lokal, adanya peningkatan koneksi antar budaya, lalu adanya bahasa yang dinamis. Nah, dari penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat kita simpulkan bahwa media sosial menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan bahasa modern yang mendorong munculnya kosakata baru, gaya bicara, serta bentuk komunikasi yang kreatif yang mendorong faktor untuk memperkuat identitas sosial serta memberikan tantangan dengan adanya penyebaran bahasa yang tidak baku yang mengakibatkan adanya komunikasi antar generasi. Oke.
apa yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.